Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Fitranda, Guru Informatika SMP Negeri 1 Pelausan. Bagi saya, menjadi seorang guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang membuat siswa aktif, berpikir, berdiskusi, dan menemukan makna tentang apa yang mereka pelajari. Di tengah teknologi yang semakin pesat, ada satu peluang besar yang ada di sekolah kami, yaitu papan interaktif digital. Namun, sebuah teknologi akan bermakna apabila benar-benar dimanfaatkan untuk mengubah pengalaman belajar siswa. Dalam pembelajaran informatika, saya menemukan bahwa keterlibatan siswa belum optimal. Sebagian siswa aktif, tetapi sebagian lainnya masih cenderung menjadi pendengar. Di sisi lain, perkembangan teknologi pendidikan terus berkembang, dan sekolah telah memiliki papan interaktif digital yang memiliki potensi besar untuk pembelajaran. Namun, pemanfaatannya sebelum sepenuhnya menjadikan siswa sebagai pelaku utama dalam proses belajar. Kondisi inilah yang mendorong saya untuk melakukan inovasi pembelajaran. Tantangannya bukan hanya sekedar menggunakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan interaksi, keterlibatan, dan pemahaman siswa. Saya tidak ingin papan interaktif hanya menjadi layar untuk menampilkan materi. Saya ingin menjadikannya sebagai ruang aktivitas belajar siswa. Karena itu, saya membutuhkan media pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mencoba, menjawab, berdiskusi, dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengembangkan inovasi yang berjudul Aktiva, aktivitas interaktif dan teknologi untuk pembelajaran aktif. Aktiva saya kembangkan menggunakan Canva sebagai dasar desain, dan saya masukkan ke dalam aplikasi Lumi yang akan terintegrasi dengan papan interaktif digital. Dengan Lumi, materi dapat dikembangkan menjadi berbagai aktivitas interaktif, seperti kuis, mencocokkan, drag and drop, dan aktivitas refleksi. Inovasi ini saya arahkan pada prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan juga mengembirakan. Selain itu, siswa juga akan mendapatkan pengalaman belajar baru, yaitu yang pertama, memahami. Siswa dapat memahami materi yang ada pada media ini. Banyak materi yang sudah tersedia di dalam media ini. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasi. Siswa dapat mengaplikasi pada latihan dan juga permainan. Seperti di bagian latihan ini, selain menjawab soal, siswa juga langsung mendapatkan umpan balik langsung ketika mengerjakan soal yang ada di sini. Yang ketiga yaitu merefleksi. Jadi setelah pembelajaran selesai, siswa diajak untuk berefleksi pada menu refleksi di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran dan seterusnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana media ini saya terapkan pada pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Yuk, salah satu ketua kelas pimpin doa. Yuk, Juna. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Ada yang nggak masuk? Siapa aja? Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita senam-senam dulu ya. Silakan semuanya berdiri. Kita olahraga sebentar ya. Ini saya lihat banyak yang lesu-lesu ini. Silakan perhatikan video yang saya tampilkan di depan. Sebelum memulai pembelajaran, saya mengajak siswa melakukan ice breaking untuk membangun suasana yang menggembirakan. Ya, silakan diikuti ya. Squeeze. Gimana? Sudah semakin fresh ya? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu ya. Masih ingat materi yang minggu lalu?
Asik. Apa? Pembelajaran Akan belajar apa? dimulai dengan menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Kalau pembelajaran hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, murid mampu memahami Pembelajaran visualisasi data dan berkesadaran hadir jenis-jenis ketika siswa grafik. memahami tujuan belajarnya Ya, dan terlibat dalam proses. visualisasi data, jadi ada kata-kata visual yang ada di sini. Berarti itu menunjukkan adanya apa hubungannya visual itu tentang apa? Guru berperan sebagai fasilitator Gambar. yang memberikan Apa lagi? pertanyaan pemantik Ya, dan mendampingi tadi sudah proses saya berpikir sampaikan materi siswa. yang mengenai visualisasi data, jenis-jenis grafik, dan cara membuat grafik. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham, untuk mengukur tingkat kepemahaman kalian, silakan kita latihan soal. Silakan nanti ketika kalian melihat soalnya, kalian bisa diskusi dulu dengan teman sebangkunya ya, dan langsung maju atu-atu ya, satu tiap soal nanti silakan maju dan menjawab soal di depan. Salah tidak apa-apa ya, benar salah kalau ketika pembelajaran ini adalah hal yang sangat wajar. Sudah siap? Selanjutnya, siswa berinteraksi langsung dengan media Lumi melalui papan interaktif digital. Mereka tidak hanya menjawab, tetapi juga berdiskusi, memberikan alasan, mencoba kembali, dan menemukan solusi. Ayo yang sudah tahu langsung bisa maju. Yuk, langsung aja, nggak usah angkat tangan, langsung maju. Ikutan. Ya, tepuk tangan pada Bima ya. Lanjut. Pembelajaran menjadi bermakna ketika siswa mampu mengaitkan materi dengan pengalaman Ya, baru bagus dengan sekali. papan Bagus, interaktif. tepuk tangan. Perhatikan baik-baik soalnya ya. Ayo, silakan bisa maju. Yuk. Gantian. Kira-kira jawabannya benar apa tidak ini? Coba kita cek ya. Luar biasa. Sekarang kita coba refleksikan dulu ya dari pembacaan kita hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Pembelajaran Sangat kemudian senang. ditutup dengan refleksi untuk melihat kembali Kita apa sampai yang ke telah dipahami dan 9 hari dialami ini. siswa. Jadi dari dua tadi, dari dua tujuan pembelajaran tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama, setelah inovasi ini diterapkan, saya melihat adanya perubahan dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, siswa cenderung pasif dan tidak banyak terlibat pada aktivitas pembelajaran. Setelah penggunaan inovasi ini, siswa terlihat aktif, lebih berani, banyak mencoba, dan juga berinteraksi langsung dengan proses pembelajaran. Papan interaktif yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal kini menjadi bagian dari aktivitas belajar. Bagi saya, keberhasilan inovasi bukan hanya ketika teknologi digunakan, tetapi ketika teknologi tersebut mampu membuat siswa lebih aktif dalam proses berpikir dan belajar. Saya Zifatul Anggraini dari kelas 8F. Pembelajarannya lebih menarik karena kami bisa langsung mencobanya di papan. Saya Bimo Seno Putra Dinoto dari kelas 8F. Saya jadi lebih mudah mengerti dan lebih berani untuk maju ke depan. Menurut saya, pengembangan media pembelajaran interaktif ini cukup inovatif dalam pembelajaran siswa. Karena papan interaktif digital tidak hanya digunakan untuk presentasi semata, tapi juga sebagai sarana interaksi siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Bagi saya, inovasi bukan selalu tentang menciptakan teknologi baru. Inovasi adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Lumi menyediakan aktivitasnya, papan interaktif menyediakan ruang interaksinya, dan pembelajaran mendalam memberikan arah pembelajarannya. Karena teknologi bukan tujuan, teknologi adalah sarana untuk membuat siswa belajar lebih aktif, bermakna, dan mendalam. Saya, Muhammad Iqbal Fitranda, salam inovasi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.